Oke, assalamualaikum, balik lagi di channel gue. Jadi hari ini gue mau mengganti rem sepeda gue dengan rem model hidrolik. Karena sebelumnya sepeda lipat gue ini yaitu Norris 2.1 itu masih menggunakan rem mekanik. Ya nanti gambarnya gue kasih lihat. Dan kemarin gue mencari rem ini tuh agak susah juga karena harganya juga lagi naik. Waktu gue lihat beberapa bulan lalu, ini juga gue agak nyesel juga. Beberapa bulan lalu tuh harganya masih sekitar 500 ribuan ya. Gue lihat sih terakhir masih 480 sampai 500 ribuan. Dan pas saat gue beli ini, itu di marketplace Bukalapak atau Tokopedia gitu-gitu, itu harganya udah menyentuh harga 820 ribuan. Nah terus gue kemarin nggak sengaja gue buka Shopee, gue cari-cari ternyata ada yang menjual dengan harga 650 ribu. Gue beli dari Jepara ya, sedangkan gue di Bekasi, jadi memakan waktu 3 hari dan barangnya hari ini datang. Nah barangnya itu nggak cuma rem aja, karena gue tuh mau bongkar sendiri, jadi gue beli alat lain. Seperti misalnya olive connector, terus ada lagi penjepit selangnya gitu untuk memasang olive connectornya nanti. Fungsinya itu gini, jadi tuh kayak contoh sepeda-sepeda sekarang kan ada yang jalur remnya tuh masuk ke dalam frame. Nah di sepeda lipat ini di dalam, nggak di dalam sih, di bagian luarnya itu ada ring-ring buat jalur line remnya gitu. Jadi pasti nanti gue potong untuk masuk ke dalam ring yang ada di frame itu gitu. Nanti gue jelasin gambarnya kayak gimana. Nah sekarang kita unboxing dulu barang-barang yang gue beli ini ada apa aja. Oke sekarang kita ambil dulu barangnya. 1, 2. Nah ini barangnya. Jadi barangnya ini ada 3 item dengan 3 seller berbeda ya. Sekarang kita buka yang paling atas, olive connectornya dulu ya. Di sini gua potong dulu kali ya. Oke. Kita bongkar. Ini plastik. Oke, ini kertas sobek aja. Di dalamnya ada bubble wrap. Oh ternyata gue membeli olive connector dengan ini nih, cap ujung shifter ya, yang warna yang kecil itu yang biasanya di kawatnya ya, bukan di kabelnya. Ini kayak gini ya, kalau lihat dari kamera atas kalian bisa lihat kayak gini. Nah olive connectornya itu kayak gini ya, gue beli 2 set dan ini 2 item. Oke. Nah item yang pertama tadi olive connector dan cap untuk sling shifter atau rem mekanik ya. Nah yang kedua ini ada penjepit untuk namanya outer ya, outer dari kabel remnya. Jadi kalau dijepit itu kabel rem biasanya kalau nggak ada giniannya bakal kayak nggak beraturan gitu. Jadi nanti oilnya itu nggak ngalir dengan sempurna gitu. Jadi gue beli yang namanya ini. Ini namanya apa ya? Gue juga lupa sebenarnya. Penjepit doang sih kalau nggak salah. Penjepit kabel. Ini dikirim dari Jogja, ini NH Jogja ya, gue beli di Bukalapak. Oke, kita buka. Oh, dilapisin lagi ternyata ada busanya juga. Oke. Nah, nih bentuknya kayak gini ya. Bentuknya tuh kayak rautan pensil yang biasanya dibawa kecil-kecil itu. Jadi 2 buah gini. Kita buka aja, nih kalian lihat dulu. Kita buka, nah kayak gini. Nih gue taruh bawah dulu. Nah bentuknya kayak gini, ya lebih detailnya seperti ini di atas. Oke, jadi dia tuh ada 2 sisi ya, kanan dan kiri. Nanti posisinya seperti ini. Terus dijepit menggunakan tang buaya yang ditahan, dia nahan terus gitu. Oke, nah fungsinya kayak gini ya. Kita taruh sini dulu. Dan yang ketiga ada remnya. Ini adalah satu set, gue beli kanan kiri, tidak termasuk rotor ya. Jadi ini 650 ribu, baru brake lever, terus yang jelas sudah ada selangnya, atau outer, atau line, atau hose juga namanya. Dan udah termasuk kalipernya juga. Langsung aja kita bongkar ya. Enaknya bongkar dari mana nih? Kayaknya dari sini kali ini. Oke. Wow. Kita bongkar. Biasanya gue tuh bongkarnya rapi ya, cuma karena ini gue nggak tahu sebelah mana tempat bukanya. Jadi gue bongkarnya ya gini aja. Ngacak. Nah, oke, amanin dulu. Kayak gini ya.
dari kamera atas aja kalian bisa lihat. Ini adalah satu set rem hidrolik Shimano MT200. Ini emang lagi dicari-cari dan stoknya juga udah mulai menipis banget. Oke, kita lihat. Ini gue singkirin dulu ya ke bawah ya. Nah, remnya itu kayak gini. Kalian bisa lihat dari kamera depan, nanti gue unjukin, atau kamera atas. Kayak gini ya. Ini penampakannya dari luar. Belum gue buka bungkusnya. Jadi di sini terdiri dari 2 brake lever, 2 kaliper, selangnya juga atau outer atau line-nya juga bisa dibilang. Dengan panjang, pas gua nanya ya, itu yang depan 100 cm, yang belakang 170 cm. Langsung aja kita buka ya. Oke, dibungkus dengan plastik. Ternyata sobek plastiknya. Kita keluarin. Wow. Nah, ini dia. Pertama ini ada oil clip ya. Kayak buat kita masang line-nya nanti, masang outernya di frame, jadi ini bisa kita sangkutin gitu kalau nggak salah kayak gini. Oke, lanjut ada baut. Ini bautnya 4 buah. Ini untuk masang kaliper kalau nggak salah deh. Oh iya benar, ini baut kaliper sini. Terus kita lihat nih barang utamanya. Oh, ada buku panduannya dulu, kita lihat. Nggak bakal gue baca juga kayaknya. Oke, ini gue taruh sini. Langsung ke remnya aja lah. Oke, nah ini dia. Ini kalau nggak salah bagian depan, karena ini line-nya atau outernya itu lebih pendek, yaitu 100 cm. Mari kita lihat apakah benar ini 100 cm. Dia menggulung gini. Wow. Ya pokoknya segini lah, 100 cm. Atau 1 meter. Nah, pertama kita lihat dari sini ya. Jadi ini brake lever sebelah kiri ya, nih. Karena dia 100 cm berarti untuk rem depan ya. Ini kalian lihat nih ada kalipernya, udah ada kampasnya juga. Terus ada penjepit, bukan penjepit sih, ini apa ya namanya? Buat nahan kampasnya ya. Nanti kan dilepas pas masang. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tulisan Shimano. Gue juga nggak lihat di sini tipenya. Oh, di bawah tipenya. Nih, kalian lihat ya. Tuh. Jadi di bawahnya itu ada tulisan Shimano Mineral Oil BL MT200. Jadi ini Shimano MT200. Oke. Sini handle-nya cukup panjang juga, nggak kelihatan kecil kayak rem-rem mekanik gitu. Di sini ada karet penutupnya. Oke, turun ke bawah lagi. Di kalipernya nih ada 2 baut adapter ya. Ini kalau nggak salah ada adapternya. Jadi kan berbeda-beda ya bentuknya. Kalau nanti kita pasang yang nggak usah pakai adapter ya kita lepas aja adapternya gitu. Oke, ini bagian rem depan. Lalu ini adalah bagian rem belakang. Sama ya. Ini sebelah kanan brake levernya. Ya, atau biasanya orang bilang master rem karena di sini ada minyaknya. Ini sebelah kanan, handle-nya juga cukup panjang. Jadi menurut gua mudah-mudahan enak ya digunain ya, nyaman gitu. Di sini panjang outernya itu 170 cm. Jadi kemungkinan bisa sampai belakang. Kemarin gue sempet nanya-nanya, katanya ada yang bilang kurang panjang. Tapi menurut gue sih ini cukup sih, 170 cm. Lalu kita lihat lagi di bawahnya, apakah ada tulisan mineral oilnya? Oh, nggak ada yang ini. Ada juga. Sorry. Nah, di bagian bawah nih ada tulisan Shimano Mineral Oil BL MT200 sama. Kita lihat. Nah. Oke, di sini ada baut untuk memasang ke handlebar. Oke, ini ada tutup knop untuk olinya di atas ini. Panjangnya 170 cm. Sama ya di bagian bawah juga ini ada adapternya. Bisa dilepas. Di sini ada tulisan Shimano. Oke, gua lihat dulu. Gua rasa sih sama ya. Sama, cuma beda di ininya aja, handle-nya aja atau di brake lever-nya. Jadi kalipernya sih kayaknya sama tuh menurut gua. Tuh. Tulisan Shimano, posisinya sama, nggak ada yang beda.
kaliper depan dengan belakang. Hanya beda di brake lever atau di master remnya aja, kayak gitu ya. Oke, di sini baut juga. Ini bukan baut deh, udah kepasang gitu posisinya. Ini ada pengunci kampas remnya. Oke, jadi mungkin gitu aja unboxingnya. Habis ini gue bakal pasang di sepeda lipat gue, yaitu Norris 2.1. Karena menurut gue, kan gue juga ada MTB dengan sistem pengereman yang udah hidrolik. Itu lebih enak aja gitu, sekalian mencet itu udah kayak pakem banget gitu dibanding rem mekanik. Cuma bedanya maintenance-nya itu agak susah menurut gue daripada yang mekanik. Kalau yang mekanik itu kan tinggal kendor, tinggal kencengin. Kalau ini kan harus dicek olinya kurang atau gimana gitu. Itu bisa di bleeding atau diisi ulang kembali gitu. Jadi memang perawatannya khusus juga, harus punya alatnya. Termasuk kayak gini-gini nih. Kalau di mekanik tuh kayaknya nggak perlu alat-alat begini, ya. Nggak perlu alat-alat begini. Itu gampang banget, cuma butuh tang doang sama kunci L untuk instalasinya. Kalau ini tuh nanti untuk memasukkan ke dalam lubang frame itu ya harus dipotong dan menggunakan alat-alat ini. Sebenarnya ada lagi yang untuk memasang inner ininya, apa sih namanya, gue lupa juga. Needle kalau nggak salah ya. Buat masang jarumnya itu dia ada lagi alatnya, cuma kemarin gue beli dan belum datang. Kayaknya sih agak lama soalnya gue pesan dari luar negeri juga. Kemungkinan nanti gue pasang ini manual aja menggunakan tang gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja unboxing dari gue. Abis ini kita akan lihat remnya dipasang di sepeda gue. Jadi nggak tahu abis ini bakal langsung gue potong atau di video berikutnya aja gue potongnya kayak gitu ya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video unboxing kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, share konten ini ke teman-teman kalian. Jika suka, kalian bisa tekan like. Jika ada pertanyaan, kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!